Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi teman-teman di Coding Channel. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan CSS tahap 2 ya. Buat teman-teman yang kelewat tentang tahap satunya, teman-teman bisa review ke video sebelum ini. Karena sekarang kita akan melanjutin CSS dasar yang kedua. Oke, kita lanjut. Sekarang seharusnya kita sudah masuk ke cara penulisan CSS teman-teman. Nah, cuman sebelum kita masuk ke sana, kita akan belajar mengenai sintaksnya dulu. Jadi di sini mengenai sintaks CSS itu yang pertama adalah teman-teman bisa menuliskan selektor, lalu di dalam kurung kurawal, properti dan isinya apa, value-nya apa. Nah ya, dan tak lupa titik koma. Contohnya seperti di bawahnya, selektornya itu H1, lalu propertinya kita gunakan warna, dan warnanya warna apa? Warna merah, red. Jadi kalau cara membacanya adalah teman-teman berikan warna merah pada tag H1 ya, seperti itu. Kita lanjut dulu supaya teman-teman paham. Jadi di sini mengenai selektor. Jadi selektor itu adalah sebuah tag. Sebelumnya saya sudah pernah bahas selektor, sudah pernah belajar properti dan value. Di sini saya akan membahasnya lebih detail lagi. Selektor itu sebuah tag yang digunakan di CSS agar elemen tersebut dapat dimanipulasi atau ditambahkan stylenya atau gayanya pada CSS. Selektor dapat berupa tag HTML itu sendiri ya. Jadi tag HTML itu yang masuk selektor teman-teman. Atau bisa juga berupa nilai dari atribut kelas atau ID pada tag HTML. Nah, untuk kelas sama ID di sini teman-teman nggak usah bingung ya. Kita lewatkan dulu kelas dan ID, kita lewatkan dulu. Ini akan kita bahas di pembelajaran selanjutnya ya. Kelas dan ID itu cuma pembagian aja sebenarnya, pembagian supaya misalnya teman-teman pengen mengubah sesuatu kayak sebelumnya itu kita punya dua paragraf ya. Kalau kita mengubah di CSS, misalnya kita ngubah nih paragraf tag P-nya, kita ubah warnanya, maka dua-duanya akan berubah. Nah, kalau kita berikan dia kelas kita berikan dia kelas ataupun ID, nanti kita bisa memilih salah satu yang mana yang mau kita ubah. Nah, jadi sekarang nggak usah dipusingkan dulu, nanti kita akan belajar soal itu teman-teman. Oke. Terus kita masuk ke properti. Nah, properti ini yang tadi digunakan. Misalnya kita mau ganti background, pakai background ya. Kita mau ganti font size, kita mau ganti font color, kita mau ganti font weight, kita mau ganti text line. Nah, itu namanya properti, teman-teman. Kalau teman-teman baca di sini, tag HTML dapat diubah menjadi sifat CSS. Misalnya seperti menambahkan color yang kita saya bilang tadi, background, text line dan lain sebagainya. Ya, sampai di sini paham ya. Nah, kita lanjut ke value. Nah, value ini isinya teman-teman. Kalau misalnya kita tadi pakai propertinya background image, nah background image-nya itu apa? Gambarnya itu apa gitu. Nah, itu namanya value. Kalau saya sebelumnya pernah tulis CSS slash background web.jpg ya, .jpg ya, .jpeg. Nah, itu value-nya teman-teman, isinya atau propertinya propertinya font family atau font size ya, atau font style juga bisa, font weight. Nah, isinya apa gitu. Misalnya font family kita mau pakai Arial, Verdana, itu namanya value teman-teman ya. Jadi kalau saya balik lagi, nah H1 kan tadi tag HTML, selektor kan yang ada di HTML. Kita bisa pakai body, kita bisa pakai paragraf, tergantung kita mengubah bagian apa. Propertinya di sini color yang saya pakai ya. Property color di sini teman-teman juga bisa ganti color dengan font size, teman-teman bisa ganti dengan font white, font style, apapun itu ya. Nah, lalu kita value-nya, warnanya apa? Warna red ya. Kembali lagi cara membacanya adalah memberikan warna merah pada tag H1. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia, kita masuk ke cara penulisan CSS. Setelah tadi kita belajar sintaks, kita akan belajar cara penulisannya. Cara penulisannya maksudnya inputnya di mana? Di CSS sendiri teman-teman, di dalam HTML itu kita ada tiga. Yang pertama ada inline CSS, yang kedua ada internal CSS, yang ketiga ada eksternal CSS. Ya, untuk lebih pahamnya kita akan langsung masuk ke prakteknya. Nah, ini seperti biasa saya akan ubah ke HTML. Teman-teman buka Sublime dulu. HTML. Nah, di sini kita akan belajar cara di sini tetap CSS saja, belajar CSS. Belajar CSS. Nah, di body saya akan tuliskan H1. H1-nya cara penulisan CSS. Ya. Cara pemanggilan atau penulisan, cara penulisan atau cara pemanggilan.
Lalu di sini tulis dulu apa yang mau kita tulis. Sebelum kita tulis dulu HTML-nya apa, kita tulis dulu strukturnya apa, baru nanti kita akan berikan dia style. Misalnya di sini saya mau pakai table. Oke. Saya tulis di sini satu aja. Saya copy supaya kita punya 3 kolom. Ingat ya, TD itu kolom. Tinggal di copy. Saya buat 3 baris. 1 TR, 1 baris, 2 TR, 2 baris, 3 TR, 3 baris ya. Oke, terus saya mau buat, habis ditutup table, saya mau buat paragraf. Seperti biasa, karena saya malas nulis paragraf, saya tulis lorem ipsum. Lorem tinggal di tab. Kita save. Di sini saya kasih nama, di sini CSS. Oke. Nah ini. Yes, karena sebelumnya sudah ada file CSS ya, jadi di replace. Oke, kita coba buka Chrome-nya. Chrome saya tulis di sini D, lalu di sini CSS. Namanya apa CSS kita tadi ya. Seperti biasa teman-teman, nama partisinya disimpan di mana, lalu di dalam partisi apakah ada folder, foldernya HTML. Saya tadi di dalam folder HTML, saya langsung tuliskan filenya css.html. Jadi ya teman-teman, cara penulisan, oh ya ini seperti biasa, kita belum kasih border. Di tabelnya kita belum kasih border. Kasih border 1. Refresh. Oke, jadi nah di sini kita akan kasih style. Yang dimana tadi yang pertama adalah inline CSS, dimana di dalam satu baris, di dalam satu line ya. Kita mau kasih misalnya di H1-nya. Sini saya mau kasih H1-nya. Style. Oke, di sini saya mau kasih warna, teman-teman. Saya mau kasih color. Colornya blue. Lalu saya mau kasih font size, font family dulu. Font family-nya saya kasih Verdana. Misalnya Verdana. Oke, dan saya mau kasih rata tengah. Oke. Text align-nya sebentar. Oke, seperti ini. Kita save dulu. Refresh. Oke, dia ke tengah ya. Dia yang pertama style tadi sudah berubah. Yang pertama dia dia kembali ke tengah, rata tengah. Lalu bukan rata tengah, penulisannya ke center, ke tengah. Lalu yang kedua, colornya berubah warna biru dan fontnya berubah menjadi jenis Verdana. Nah, selanjutnya kita akan kasih di table dan di paragraf. Jadi ini namanya inline teman-teman. Jadi di dalam satu line, kita menuliskan style CSS-nya di situ. Oke, di tabelnya saya mau kasih style. Di sini saya kasih tagline dulu. Ya, saya mau kasih tagline. Terus saya mau style, saya mau kasih misalnya background colornya saya mau kasih warna grey. Oke, terus saya mau kasih tulisannya warna white. Save dulu. Cek. Oke, sudah seperti ini. Terus saya mau kasih width, teman-teman. Saya mau kasih width. Sorry. Lupa width. Nah, 50%. 50%. Save. Refresh. Oke. Sudah ya. Dan saya mau kasih rata tengah deh tulisannya, text align. Nah, rata tengah. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman yang dimaksud dengan inline. Jadi kalau kita mau kasih paragraf, kita mau kasih di paragrafnya ini, kita juga bisa tulis stylenya di paragraf di sini ya. Misalnya yang cepat aja deh. Misalnya kita kasih background colornya red. Nah, seperti ini. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah,
Kita lanjut. Nah, di sini inline teman-teman. Itu yang dimaksud dengan inline tadi. Jadi kita di setiap kita mau ubah misalnya H1, ya kita tulis stylenya di H1. Kita mau ubah table, ya maka kita mengubah stylenya di dalam table. Dan ketika paragraf, kita mengubah stylenya di dalam line paragraf. Itu yang dinamakan dengan inline. Itu yang dinamakan dengan nomor 1, inline CSS. Lalu yang kedua ada internal CSS. Kita hapus dulu ini. Oke, di save, kita cek apakah sudah balik seperti awal. Nah, yang dimaksud dengan inline adalah teman-teman kita memberikan style pada CSS, pada HTML, cuman kita memberikan stylenya ini di bawah tag title, ya, di dalam tag head dan di dalam tag title. Oke, di dalam tag head maksud saya dan di bawah tag title. Jadi setelah tutup ini ya, setelah tutup tag title, lalu kita masukkan style di sini. Ya. Nah, di sini kelebihannya sih teman-teman mungkin bisa nggak satu-satu ya, nggak harus ke bawah gitu, karena dia semua ditumpuk di sini. Sebelumnya saya juga pernah buat di sini CSS kalau teman-teman perhatikan video sebelumnya. Oke, kita langsung aja ubah di sini H1. Saya rapikan dulu H1. Nah, H1-nya kita kasih tadi line center. Lalu saya mau kasih warna blue, biru, dan font family-nya Verdana. Save. Lalu refresh. Oke, ini berubah. Nah, ketika kita mengubah ada table dan ada paragraf, itu juga kita cukup tulis di sini. Kita tulis table. Tabelnya kita di sini jangan dihapus bordernya tadi ya, biar dia ada garis ya. Oke, di sini tabelnya saya mau kasih yang pertama supaya tulisannya text align, text align. Nah, ini supaya tulisannya ke tengah. Lalu width, maaf ini 2 kali. Lalu width-nya 50%. Dan saya mau ada background color-nya itu warna abu-abu. Kita save, lalu refresh. Oke, berubah teman-teman. Ya, tadi saya nggak kasih warna color-nya. Ya, tinggal dikasih warna putih aja biar jelas. Terus paragraf, tag paragraf, lalu kita kasih background color warna merah, dan tulisan warna font colornya kita kasih white. Save, refresh. Jadi ya, sampai di sini paham ya teman-teman yang dimaksud dengan internal CSS ya, itu cara penulisan internal. Nah, jadi kalau inline tadi kita tulis di mana yang kita akan berubah, kita akan tulis di situ, sedangkan internal semuanya kita satukan di dalam tag head, tepatnya di bawah tag title di sini teman-teman. Nah, yang ketiga yang sangat saya sarankan itu adalah kita memakai eksternal CSS. Kenapa kita memakai eksternal CSS? Karena ketika nanti web HTML kita halamannya itu sudah banyak, kita tuh ketika mengubah HTML kita mengubah CSS itu kita nggak perlu buka-buka HTML-nya, kita tinggal buka, cari aja file CSS kita di mana. Ini saya hapus. Saya save lagi, kita cek kembali ke awal. Ini tetap tidak kembali karena saya taruh di tabelnya align-nya center. Oke, saya buka new teman-teman, lalu di sini saya ganti CSS. Nah, ini sangat saya sarankan karena saya pun sering pakainya seperti ini, jadi saya pisahkan gitu. Ya, di sini kita ganti extensionnya CSS, ingat. Lalu tadi yang pertama kita mengubah H1. Nah, H1 yang pertama kita ubah tadi text align-nya. Align-nya center. Lalu kita ubah warnanya biru. Lalu kita ubah font family-nya menjadi Verdana.
Oke, lalu habis H1. Oke, selanjutnya kita akan mengubah tabelnya. Table, lalu kita kasih di dalamnya propertinya. Yang pertama width 50%, dan text line saya buat center. Lalu background color saya pengennya warna abu-abu, dan tulisannya saya pengen warnanya putih. Oke, setelah itu kita baru masuk ke paragraf. Kita langsung ubah warnanya aja, background color ke red, lalu warna fontnya putih. Font size nya saya tambah deh, font size nya jadi biar agak besar dikit, 10 pixel. Oke, ini kita save teman-teman, kita save. Lalu kalau saya nyimpennya di tetap di HTML, lalu saya buat folder CSS namanya. Nah, di sini saya sudah ada CSS sebelumnya, saya timpa aja style.css, save. Yes, karena saya replace. Oke. Nah, setelah buat file CSS seperti ini namanya eksternal teman-teman. Jadi file CSS yang di luar file HTML kita, ya. Nah, di bawah title atau di dalam headnya ini kita buat link, langsung aja. Nah, ini linknya, refnya ini akan kemana? Yang pertama, karena saya simpannya ada di dalam folder CSS, lalu namanya style.css. Ini teman-teman bisa lihat saya simpannya di HTML. Nah, di sini ini tempat saya coding tadi di sini, ya, di file ini ya. Kalau misalnya saya buat CSS-nya di sini, saya gabung, saya langsung aja tulis. Saya langsung tulis di sini style.css, folder CSS-nya nggak perlu. Tapi karena saya buatnya di dalam folder CSS, lalu ada namanya style, maka saya buatnya di sini foldernya dulu. Di sini saya save. Kita lihat. Oke, jadi, nah ini kecil, 10 pixel itu kecil ya rupanya. Diganti dulu di CSS-nya jadi 20 deh paragrafnya. Save dan refresh. Nah, dia agak besaran sedikit. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman. Jadi itu kenapa saya sangat menyarankan eksternal. Kita memang buat file lagi, tapi itu lebih gampang ketika kita mau ngedit sesuatu. Nah, sampai di sini mungkin kalau teman-teman ada yang kurang paham, teman-teman bisa buka video sebelumnya atau bisa nanya di komen, ya. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.